Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji di Universitas Muhammadiyah Mataram. Perkenalkan, saya Sufyan Sauri SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2024, piloting tahap 2 dengan jurusan Geografi di Universitas Muhammadiyah Mataram dengan nomor induk mahasiswa 2024011 0945 244. Hari ini pada hari Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024, saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran mata pelajaran IPS di kelas 7B di SMPN 3 Labuan Haji dengan materi kondisi wilayah Indonesia. Metode yang saya gunakan adalah metode pembelajaran problem based learning dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi berbasis produk. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Sehat. Ya, hari ini kita belajar pelajaran IPS ya tentang apa? Kondisi wilayah Indonesia. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Untuk itu silahkan Ketua Kelas Rifki untuk dipimpin temannya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru cek dulu kehadirannya. Cuma karena Pak Guru lihat kalian itu sudah 99% masuk, Pak Guru hanya nanya siapa yang tidak masuk? Pak Robi? Ya. Pak Robi, terus siapa lagi? Satira. Ya, Satira. Itu kenapa? Tanpa keterangan ya. Jadi lain kali usahakan kalau kalian tidak masuk itu berkirim surat ya. Entah kalian sakit atau izin itu berkirim surat. Jika tidak memungkinkan, silahkan kita ada grup WA, boleh kalian konfirmasi ke sana. Oke? Ya? Baik, seperti yang Pak Guru katakan tadi bahwa hari ini kita akan belajar tentang materi kondisi wilayah Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru akan memutarkan salah satu lagu nasional yang merupakan karya dari Ibu Sud. Ini ada kaitannya dengan materi kita. Untuk itu silahkan berdiri. Kita nyanyi bersama ya.
Setelah mendengar lagu tadi, apa yang kalian rasakan? Dari lirik-liriknya itu apa yang kalian rasakan? Sedih ya? Ya. Sedih, ada campur bangga juga ya. Karena bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Baik, kita masuk pada materi. Pak Guru di sini sudah menentukan tujuan pembelajarannya. Ada 3 anak-anak. Yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu untuk menerangkan letak dan luas wilayah Indonesia. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu. Yang ketiga, ya. Jadi nanti setelah mempelajari materi ini, kalian itu akan diharapkan mampu mengidentifikasi kondisi wilayah Indonesia yang mencakup letak, luas, cuaca, iklim, dan kondisi geologis. Nah, sebelumnya Pak Guru ingin bertanya dulu. Akhir-akhir ini kan cuaca terasa agak panas ya. Bahkan kalau siang hari itu kita mungkin tidak bisa jauh dari kipas. Apalagi malam kalau tidur itu terasa panas. Nah, menurut kalian apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kenapa? Karena apa? Kenapa? Ada? Boleh angkat tangan? Silakan. Ayo, Indri siapa? Ayo. Iya, salah satunya alasannya adalah intensitas penyinaran matahari yang tinggi, yang full dari pagi sampai dia terbenam. Pak Guru lihat ada berapa yang mengantuk, ada berapa yang kayaknya kurang semangat, masih ada yang cemberut. Untuk itu, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu, oke? Silakan berdiri. Kita ice breakingnya tepuk mantap ya. Ya, oke, semua berdiri. Bibir senyum yang lebar, jangan ada yang cemberut. Ingat kalian kesini untuk belajar, bukan untuk menanggung beban hidup ya. Silakan. Mulai ya. Tepuk mantap. Jempol kanan, jempol kiri. Mantap. Duduk. Sudah lebih rileks? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut. Ini ada materi yang sudah Pak Guru buat. Kondisi wilayah Indonesia. Yang pertama, letak dan luas. Jadi letak geografis Indonesia itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis itu Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Selanjutnya letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis hayal yang melingkari bumi secara horizontal. Ingat, horizontal itu yang begini ya. Kalau vertikal ini, horizontal berarti garis lintang, garis ekuator. Kalau bujur itu ini tegak. Dia menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Nah, letak astronomis tadi itu menyebabkan adanya pembagian zona waktu di Indonesia. Sudah tahu kan? Di Indonesia itu ada berapa zona waktu? 3. Yang pertama waktu Indonesia Barat. Bisa kalian lihat yang warna merah? Itu menunjukkan waktu Indonesia Barat ya. Sumatera, Kalimantan Barat sama Tengah, dan keseluruhan Jawa termasuk Madura. Itu waktu Indonesia Barat. Sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada? Oke, kita lanjut. Luas dan pembagian wilayah Indonesia. Jadi negara kita adalah negara terluas di
Asia Tenggara. Ada berapa negara Asia Tenggara? Berapa? Ada yang bisa? Ada? Asia Tenggara ada berapa? Berapa? Ayo. Ada 11 negara. Sebelumnya 10, tapi ada murid baru namanya Timor Leste. Ya, silahkan Pak Guru minta sambil jalan kalian bentuk kelompoknya dulu. Ingat sesuai dengan gaya belajar dan minat kalian. Nanti Pak Guru akan memutarkan 2 macam video, ya. Silahkan kalian pilih sesuai dengan minat kalian, materi yang kalian sukai, ya. Oke, jangan dijawab dulu karena kalian belum tahu masalahnya apa. Nah, agar kalian paham tentang masalahnya apa, silahkan ditonton video ini. Perhatikan, Pak Guru akan memutar 2 video, ya. Video pertama itu tentang bencana yang disebabkan oleh iklim. Video kedua itu bencana yang disebabkan oleh geologi. Yang pertama Pak Guru putar yang iklim dulu. Silakan untuk yang dapat bagian bencana iklim diperhatikan. Banjir dan tanah longsor yang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada Januari 2024. Hal ini dibeberkan oleh Deputi Bidang Meteorologi BMKG Giswanto pada Kamis 4 Januari 2024. Menurutnya, dinamika atmosfer yang terjadi akan memicu cuaca ekstrim hingga menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah. Karena itu, BMKG terus melakukan pemantauan cuaca untuk mengantisipasi peningkatan cuaca ekstrim hingga pertengahan Januari 2024. Yang geologi mohon bersabar. Ya. Cuaca ekstrim yang dapat berdampak pada potensi bencana hidrometeorologi pada Januari 2024 ini disebabkan oleh berbagai hal. Wiswanto menjelaskan ada beberapa penyebab cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Jadi silahkan bekerja sama, berdiskusi, bertukar pikiran, silahkan. Jangan ada yang tidak bekerja. Ayo. Baca bukunya. Ya, cari referensi di Chromebook-nya ya, dimanfaatkan. Ya, internetnya dimanfaatkan. Hadi, Iam, kamu kenapa? Hah? Kenapa itu? Kenapa kamu menggambar aja? Nggak ikut kegiatan, nggak ikut diskusi sama temanmu? Kamu juga? Kenapa? Hah? Ngantuk? Hadi, kamu menggambar? Kamu suka gambar ya? Oke, kalau memang begitu, Pak Guru kasih kamu tugas khusus ya. Kamu silahkan gambar peta Indonesia yang menunjukkan letak geografis dan letak astronomisnya. Oke? Kamu gambar itu. Oke? Ya, silakan langsung bekerja. Sudah jadi? Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan kalian siapkan diri karena setelah ini Pak Guru akan menunjuk salah satu kelompok untuk presentasi. Untuk yang pertama, Pak Guru mulai dari mana kelompok 1? Ya, Wani ya. Oke, kelompok 1 silakan dipresentasikan hasil dari diskusinya. Untuk yang lain,
Silahkan diperhatikan. Kalau ada yang tidak kamu pahami atau tidak kamu katakanlah setuju, silahkan boleh dikomentari. Oke? Paham yang lain? Paham? Itu? Paham? Ya, silahkan Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wani Sastranati dari kelompok 1. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Pertanyaan, bencana apa saja yang disebabkan oleh cuaca atau iklim sebagai akibat dari letak astronomis dan geografis Indonesia? Jawaban, banjir, tanah longsor, angin topan dan puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang atau banjir rob, siklon tropis, gelombang panas, hujan lebat dan badai petir, fenomena El Nino dan La Nina. Apa yang menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor? Penyebab banjir, curah hujan tinggi, drainase buruk, pengundulan hutan, alih fungsi lahan, pandangan sungai, kenaikan permukaan air laut, perubahan iklim, penyebab longsor, curah hujan yang tinggi, erosi tanah, pengundulan hutan, kondisi geologis, terjadinya cuaca ekstrim di Indonesia. Jawaban, letak geografis di wilayah tropis, fenomena El Nino dan La Nina, muson atau angin musim, siklon tropis, kenaikan suhu laut, tekanan udara rendah, perubahan iklim global, gelombang panas, pengaruh aktivitas manusia. Sekian dan terima kasih ya hasil presentasi dari kelompok kami. Ya, silakan kasih tepuk tangan dulu. Silakan kelompok lain untuk menanggapi. Ya, dari kelompok mana? Kelompok 4. Atas nama siapa? Ya, silakan. Pertanyaan pertama, siklon tropis itu seperti apa? Siklon tropis adalah sistem badai yang pusat tekanan rendah yang terbentuk di wilayah tropis dan subtropis, ditandai dengan angin kencang yang berputar dan hujan lebat. Ya, siklon tropis bisa diterima? Jadi pendeknya siklon tropis itu adalah badai ya. Artinya badainya itu disebabkan perbedaan cuaca atau iklim yang ekstrim. Itu yang menyebabkan terjadinya badai. Kalau terlalu kontras perbedaan antara suhu panas dan suhu dingin, itu nanti akan membentuk semacam pusaran. Kalian tentu pernah dengar El Nino ya. Kalau El Nino itu kebalikannya dari La Nina. Kalau El Nino itu menyebabkan kekeringan, ya. Kekeringannya kenapa? Karena musim hujan yang seharusnya turun itu tidak turun-turun. Akibat apa? Dia kebanyakan turun di Samudra Pasifik, khususnya di bagian Amerika Selatan. Oke? Nah, kalau La Nina ini dia menyebabkan justru seharusnya kita kemarau, tapi kok hujan. Ya, jadi kebalikannya. Kalau La Nina ini curah hujan itu sangat tinggi, khususnya di bagian wilayah Indonesia atau Asia Tenggara. Ya, kelompok 4 silakan. Pak Guru Acak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan, bencana apa saja yang disebabkan oleh letak geologis Indonesia? Jawaban, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, longsor, likuifaksi ya. 2. Apa yang menyebabkan terjadinya bencana gempa bumi di Lombok pada tahun 2018? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa membantu menjawab? Ada? Ada? Sudah? Oke, silakan dijawab. Karena tujuan negara Indonesia adalah 46 derajat. Dalam setiap waktu 1 jam, matahari berputar pada porosnya sejauh 15 derajat. Silakan, bisa diterima jawabannya? Ya, ya. Pak Guru akan bagikan kamu LKPD. Oke? LKPD silahkan kembali ke tempat duduk semula. Mejanya, bangkunya diatur.
Udah ya? Kalau udah, Pak Guru langsung bagikan saja. Silakan langsung dikerjakan. Waktu kita kurang lebih 10 menit. Yang belum dapat siapa? Naila udah ya? Ingat dijawab serius. Semua udah? Tadi belum? Tugas yang Pak Guru kasih sudah jadi? Udah? Ya, benua Asia, Samudra Pasifik, India, sini benua Australia. Oke. Lain kali kalau Pak Guru suruh diskusi ya. Jangan biasakan main-main di dalam kelas. Kamu Iam udah jadi tugas yang Pak Guru kasih? Sudah? Mana? Oh ya, udah ya. Berarti dari sini kamu sudah paham bahwa negara kita itu dilalui oleh berapa lempeng? Berapa? 3 ya? 3 lempeng ya. Lempeng apa? Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Oke. Lain kali jangan main-main di dalam kelas, oke? Ya, silakan dikumpulkan. Baik, kita simpulkan pelajaran kita anak-anak. Jadi pada hari ini ya, kita sudah belajar tentang yang pertama itu adalah kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia itu adalah apa? Letak negara kita berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Artinya letak yang didasarkan atau dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya. Letak geografis negara kita berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Samudra apa? Hindia dan Pasifik. Terus benua apa? Asia dan Australia. Kalau letak astronomis? Posisi suatu tempat berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Iya, luar biasa. Ternyata sudah bisa disimpulkan. Ini menunjukkan berarti kalian sudah paham dengan materi kita hari ini. Jadi letak astronomis Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara dan ya. Jadi letak geografis astronomis ini tentu memberikan pengaruh terhadap cuaca atau iklim yang ada di negara kita. Tentunya menimbulkan ada keuntungannya, ada kelebihannya, dan tentu juga ada kekurangannya ya. Tapi semuanya harus kita sikapi dengan dewasa. Dalam artian kita harus bersyukur dengan segala yang dimiliki oleh bangsa kita, tapi kita juga tidak boleh lalai dengan potensi bencana yang mengintai. Oke? Jadi kalian sebagai generasi bangsa harus nanti mampu memanfaatkan kekayaan alam negara kita untuk kesejahteraan bangsa kita. Ya. Terus terakhir, letak geologis. Ada yang bisa bantu? Letak geologis negara kita berada di antara 3 lempeng ya. Ya, lempeng Eurasia, ya, Indo-Australia dan Pasifik. Satu lagi, kita berada
pada jalur pegunungan aktif, jalur pegunungan Mediterania dan jalur pegunungan ya Sirkum Pasifik. Kita berada di daerah cincin api, makanya jangan heran kalau negara kita itu sering terjadi gempa. Baik anak-anakku, sebelum kita tutup, Pak Guru ingin kita merenung sejenak, kita lakukan refleksi terhadap pembelajaran kita, terhadap diri kita. Kalian sebagai seorang siswa, ya, apakah selama ini kalian sudah menjalankan tugas kalian sebagai seorang siswa, ya? Apakah selama atau sampai dengan detik ini kalian sebagai seorang anak, ya, pernah membanggakan orang tua kalian? Jadi kalau sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, pernahkah kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, sebagai orang Islam? Apakah selama ini kita mungkin melencengnya terlalu jauh? Jadi mari kalian, termasuk Pak Guru juga, kita introspeksi diri, ya. Mudah-mudahan dengan materi kita hari ini, yang ini tentu muaranya adalah kepada Sang Pencipta. Yang membentuk atau membuat dunia atau bumi ini kan Sang Pencipta. Berarti seharusnya setelah kita belajar materi ini, kita harusnya keimanan dan ketakwaan kita itu lebih meningkat. Oke? Karena waktunya sudah habis anak-anak, kita tutup dengan berdoa. Silahkan untuk saudara Rifki memimpin temannya untuk berdoa. Siapa mulai berdoa? Salam